sering kesurupan. Sebelumnya nggak kesurupan? Enggak, cuma sakit punggung, kirain Saja. masuk angin. Terus pas di ruqyah malahan sering kesurupan. Terus kalau ada cowok main ke rumah, saya sering kesurupan. Oh gitu? Iya. Setiap ada laki-laki yang mendekati, kesurupan depan laki-lakinya itu, Iya. kabur dong. Nggak datang-datang lagi. Nggak datang lagi. Setiap ada yang deketin, Akunya kesurupan. Jadi sampai sekarang jomblo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temanya sangat bagus sekali, menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah melalui taubat. Memang yang sering kita ketahui adalah seperti itu, taubat, 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 dan taubat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah sebenarnya tidak hanya sekedar cerita bahwasanya kita segera mohon ampun. Tetapi adalah jika kita mengetahui kita punya salah, langsung kita mengucap astaghfirullahaladzim. Itu yang harus dikerjakan, bukan hanya cuma sekedar kata-kata yang harus atau kata-kata yang selalu kita ingat. Saya memberikan gambaran bahwa kalau kita banyak salah, kita hidup di dunia itu cuma melakukan dua hal. Yang pertama itu beriman kepada Allah Ta'ala, ya. Yang kedua adalah berbuat dosa. Udah itu aja kita lakukan di setiap harinya itu. Mau apa? Mau kita makan, ya. Mau pakai basmalah, itu bisa jadi iman, bisa jadi pahala. Tidak pakai sia-sia, kan gitu ya. Kenyangnya sama, nilainya beda. Nilainya beda. Menikah awalnya, awalnya niatnya karena Allah, betul ya? Belum sampai 1 bulan udah istrinya digebukin, sama aja. Ya itu sama aja. Nggak usah istri yang digebukin, mamanya kata-katanya menyakitkan istrinya, atau si istri kata-katanya menyakitkan suami, istrinya selalu egois terhadap keluarganya, istrinya kaku, dan itu pernikahan itu udah dosa semua rata-rata. Dan apakah itu bisa menjadi pernikahan itu karena Allah Ta'ala? Dan rata-rata kita, termasuk saya barangkali, Bisa saja. bisa saja. Kita tidak luput. Iya, tidak luput dari salah dan dosa. Kalau kita melakukan hal tersebut dosa. Bagaimana dengan amal soleh kita? Kita marah itu lebih dari setengah jam biasanya. Sholat itu cuma 5 menit. Kalau kita hitung-hitungan itu selesai kita. Kalau kita itu diambil, saya nggak mau kita dulu deh. Kalau orang itu diambil oleh Allah Ta'ala, rohnya meninggal kemudian dihitung, udah jelas hitung-hitungannya, itu sudah banyak dosanya. Makanya salah satu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala itu istighfar. Itu sudah jelas sekali dalam hadis Nabi juga ceritakan. Itu zikir yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah astaghfirullahaladzim. Jadi itu kuncinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Amelia Putri, dari mana dari Amel? Cisauk, Tangerang. Ya kenapa Amel? Tenang, tarik nafas, tarik nafas. Sama siapa Amel datang sini? Ada siapanya? Ibu, sebentar. Amel dari Tangerang. Umurnya berapa Amel? 22 tahun. 22 tahun. Apa yang dirasa oleh Amel? Punggung saya sakit, perut. Istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk, tenangkan hatinya. Udah, ya. Punggungnya sakit. Sakitnya pegal atau sakit kayak ditusuk? Kayak ada yang neken gitu. Kayak ada yang? Kayak neken gitu. Kayak ada yang neken, berat jadinya punggungnya. Perutnya sakit seperti apa? Kalau lagi head itu sakit banget. Sejak pertama dulu Waktu datang. kecil. Dari kecil
sakit sekali. Iya, udah Sampai dibawa sekarang. ke rumah sakit juga, nggak ada ininya, Apa penyakitnya. kata dokter? Nggak ada apa-apa, Oh ya, nggak ada gangguan dalam reproduksi dan lain-lain, nggak ada. nggak ada. Oke, Terus terus pas di Rukia, saya sering kesurupan. sebelumnya nggak kesurupan. Enggak, cuma sakit punggung, kirain Saja. masuk angin. Terus pas di Rukia malahan sering kesurupan. Terus kalau ada cowok main ke rumah, saya sering kesurupan. Oh gitu. Iya. Setiap ada laki-laki yang mendekati, kesurupan depan laki-lakinya itu Iya. kabur dong. Nggak datang-datang lagi. Nggak datang lagi. Setiap ada yang deketin, Akunya kesurupan. Jadi sampai sekarang jomblo. Iya. Biar nggak tegang. Coba Mas Irfan dibilangin coba, aku mau deketin kamu boleh nggak? Gitu. Nanti beda ya. Bukan setiap laki-laki yang deket terus kesurupan kan. Kecuali kalau ada rasa ya. iya. Udah, saya bikin rasa dulu ya Ustaz. Jadi mau didoain. Iya. Mau? Beneran nih? Ayo. Yang lain-lain dilepas mau. Yang lain tuh malah ngunci nggak bisa keluar. Mau ya, Mbak Amel namanya ya? Ya. Aminkan doa saya. Ya, yuk lihat saya. Banyak bidadari yang ngelamar saya nggak mau. Yuk. Aminin ya. Aminin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Amel yang ada di hadapanku ini ya Allah. Memohon kepadamu agar makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Amel yang masuk sejak kecil dimohonkan agar Engkau berkenan melepaskan dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya Mbak Amel yang menjadikan Mbak Amel kesurupan disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa ibu dan ayahnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Jika ilmu dari orang tua sebelum Mbak Amel tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel dari orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah dari tubuhnya Mbak Amel ya Allah yang ada di dadanya, yang ada di perutnya Mbak Amel ya Allah, yang menjadikan Mbak Amel keinginannya untuk dekat dengan laki-laki atau lawan jenisnya senantiasa terhalangi oleh mereka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel ya Allah dari orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Amel dari orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Amel ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah,
jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk dan menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Masuk melalui punggungnya Mbak Amel, masuk melalui leher pundaknya Mbak Amel, masuk melalui kepalanya Mbak Amel, masuk melalui telinga dan matanya Mbak Amel, masuk di dalam otak depannya Mbak Amel, memorinya Mbak Amel, motorik dan otak kecilnya Mbak Amel, ya Allah. Dan menguasai sebagian dari saraf-saraf tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Amel, ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Amel banyak sekali ilmu-ilmu musyrik. Mbak Amel lihat saya sekarang gimana? Enggak. Enggak takut? Enggak. Oh enggak, ya sudah. Udah. Insya Allah enggak apa-apa. Kamu ingat tapi kan cerita dengan saya tadi ingat ya? Ingat kan? Ya udah. Udah didoakan, mudah-mudahan tidak sakit-sakit lagi. Tinggal istighfar sama muji Allah aja. Betul. Cukup. Nanti kalau ada laki-laki yang mendekati, yang kelepak-kelepak laki-lakinya aja. Jangan Amelnya ya. Didoakan jodohnya dibukakan, dapat pasangan yang soleh bisa menjadi imam Amel. Ya. Dah, soal kata gitu. Ucapkan salam Ustaz. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makasih Ibu. Itu ada hubungannya dengan tadi yang lagi tidur bayangan ada seperti sosok. Enggak harus seperti itu sih sebenarnya. Yang jelas di perutnya emang ada ilmu yang memang sejak kecil dia masuk sehingga dia merasa Amel ini miliknya, tapi keluar. Insya Allah tinggal nunggu waktu aja. Iya tadi gitu, Amel, aku nggak mau ninggalin Amel. Nah, iya, karena udah tahu dia temannya udah pada keluar, udah tahu. Terus selanjutnya Amel akan keluar juga ini? Insya Allah nanti keluar ya. Oke. Dengan baik-baik. Lapisan demi lapisannya itu ya? Lapisan demi lapisan itu akan keluar. Jadi yang pandangan di tangan seperti ular, ada sosok depan tempat tidur. Itu karena mereka tertarik di dalam tubuhnya Mbak Amel itu ada jinnya, jadi mereka masuk. Jadi begitu, jadi orang yang punya ilmu itu gampang sekali dimasukin oleh jin lain malahan. Entah diserang, entah ada yang ngikut lagi, seperti itu sangat gampang. Ya. Itu ada hubungannya dengan sakit-sakit di punggung. Dengan sakit-sakit di tubuhnya. Oke. Ya. Kalau depan laki-laki itu kesurupan itu ya? Itu yang di perut. Nggak rela ada. Nggak rela. Ya, mudah-mudahan dapat jodohnya ya. Amin. Ya udah kalau begitu pemirsa kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Kita lanjut Bu ya. Nah gitu dong. Gitu dong. Iya. Ustaz siap-siap. Tarik, Mang. Tarik. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas. Dah. Namanya siapa? Nama saya Siti Robiatul Holipah. Siti. Robiatul Holipah. Panggilannya siapa? Holipah. Holifah. Oke. Kenapa Mbak Holifah? Sering kerasukan gitu dari pas SMA dulu. Oke. Ceritanya dulu SMA gimana? Jadi banyak yang kerasukan massal gitu. Pas di Ibu sekolah. Holifah dari mana maaf? Dari Garut. Dari Garut. Iya. Jadi dulu pas SMA terjadi Kerasukan massal massal di sekolah. Di sekolah. Terus tiba-tiba pas malamnya sekitaran jam 2 kayak ada angin besar gitu gede. Sebentar. Kerasukan massal itu kan itu banyak kasus-kasus nih mumpung ada Mbak Holifah. Itu gimana sih rasanya? Maksudnya pertama itu siapa? Bu Holifah pertama atau teman? Teman dulu. Aku enggak, waktu di sekolah enggak. Belum pernah kerasukan sebelumnya? Terus? Belum. Terus pas di rumah
malam-malam di rumah. Kerasukan. Kerasukan. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Iya, banyak teman-teman yang lain di sekolahan yang kerasukannya. Mbak Holifah saat itu enggak, aman aja. Pas enggak. pulang baru kejadian. Iya, pas pulang Oke, kejadian. terus tadi yang angin besar tuh di mana? Di rumah, Pas sebelum kerasukan. ya sebelum kerasukan. Berasanya? Berasa ada angin gede gitu. Itu waktu itu hujan, angin enggak? Di dalam rumah atau di luar? Di kamar, tidur kan sama adek berdua. Lagi tidur. Enggak, belum tidur. Masih main handphone gitu. Wush gitu. Iya, terus tiba-tiba minta diituin. Yang merasa angin itu sendiri atau adik juga? Sendiri. Adik enggak, pada satu ruangan yang sama. Enggak, iya minta diselimutin sama adek. Ya sebelum kerasukan. Berasanya? Berasa ada angin gede gitu. Itu waktu itu hujan, angin enggak? Di dalam rumah atau di luar? Di kamar, tidur kan sama adek berdua. Lagi tidur. Enggak, belum tidur. Masih main handphone gitu. Wush gitu. Iya, terus tiba-tiba minta diituin. Yang merasa angin itu sendiri atau adik juga? Sendiri. Adik enggak, pada satu ruangan yang sama. Enggak, iya minta diselimutin sama adek. Pakai satu selimut masih kerasa dingin juga. Terus 3 selimut masih dingin juga. Terus udah nggak inget Terus kata adek ternyata setelah itu langsung kesurupan. pingsan. Terus pas pingsan itu kayak ada yang bawa gitu, cewek. Kayak bawa pergi. Dibawa pergi Di dalam ketidaksadarannya itu Iya. ada seorang perempuan bawa Pergi minta tolong, yuk ikut saya katanya gitu. Masih muda atau sudah tua? Masih muda pakai baju seragam sekolah. Oke. Terus dia minta tolong katanya, ikut saya yuk. Terus akunya diajakin ke sekolahan. Sekolah tempat kamu sekolah Iya. biasa? Iya, Terus waktu itu siang atau malam di bayangan kamu? sore. Sore ya Terus dibawa terus? dibawa ke kelas, terus diliatin pas dia diperkosa sama 5 orang preman. Terus dia minta tolong gitu. Itu pas kejadian aku katanya, kamu mau nolongin gak? Gitu. Itu semua dalam bayangan Dalam ketika bayangan, pingsan jadi itu terus? iya, akunya diliatin pas kejadian gitu, pas dianya diperkosa Iya, gitu, iya, aku iya, ngeliatin. iya. Terus pas akunya mau pulang, terus dianya ditabrak lari sama mobil kijang ijo, masih ingat. Terus mayatnya dibuang ke rawa-rawa gitu kan, sekolahnya belum jadi. Oke. Itu semua di bayangan. Kamu tanyakan ke pihak sekolah atau cerita orang-orang pernah ada kejadian? Nggak ada yang tahu. Tapi si cewek itu bilang, tolong bilangin sama orang tua aku, katanya kalau aku udah nggak ada, aku anak tunggal, katanya gitu. Kata sosok perempuan di bayangan Bu Holifah saat Iya. itu. Setelah itu ada kejadian aneh lainnya? Setelah Ada itu udah selesai aja? enggak, 1 bulan nggak sekolah terus aja kerasukan. Setiap kerasukan selalu, Ngamuk-ngamuk. tapi kejadian dibawa pergi ke ruangan kelas itu nggak pernah ada lagi? Pernah pas Tapi tidak setiap? iya gitu. Oke. Terus katanya pas sering ikhtiar juga kan ke ustadz-ustadz, terus ada kiriman juga katanya gitu. Jadi setiap akunya katanya mata batinnya udah kebuka, jadi setiap kemanapun selalu ada yang ngikutin, terus suka lihat-lihat bayangan gitu. Bayangan aja tapi kan? Sosok-sosok yang menakutkan. Bayangan? Kayak enggak ngelihat, bisa ngelihat gitu. Contoh. Contoh kuntilanak, genderuwo gitu. Terus yang matanya nggak ada satu gitu. Kelihatan gitu? Iya, kelihatan. Lagi ngapain tuh? Kalau lagi sholat, lagi wirid, malah tambah jelas banget. Gitu. Tapi hanya melihat saja kan? Iya, udah melihat, langsung pingsan, nggak ingat. Jadi sangat sering kesurupan jadi sampai Iya, sekarang? iya. Oke, sekarang yang dirasa apa saja dalam kondisi tubuh? Pusing, nyeri dada, panas pinggang, perut. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika kesurupannya Ibu Khalifah disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Khalifah ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Khalifah kesurupannya disebabkan karena emosionalnya Ibu Khalifah ya Allah, emosionalnya Ibu Khalifah ya Allah,
emosionalnya Ibu Khalifah ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni emosionalnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ampunilah emosionalnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Khalifah dan banyak sekali kuncian-kuncian dari ilmu-ilmu dan pengobatan serta penyembuhan musyrik yang mengunci tubuhnya Ibu Khalifah. Aku mohon jika ilmu dan pengobatan serta penyembuhan musyrik tersebut, aku mohon agar engkau ampuni dosa musyrik Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik Ibu Khalifah ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik, pengobatan musyrik dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik, pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika amalan-amalan tersebut mengunci tubuhnya Ibu Khalifah ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau buka seluruh kuncian amalan tersebut dari tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Dan keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu pengobatan dan penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Khalifah banyak sekali kelompok-kelompok jin yang menguasai tubuh Ibu Khalifah, kelompok-kelompok jin yang menguasai jantungnya Ibu Khalifah, hatinya Ibu Khalifah, matanya Ibu Khalifah, telinganya Ibu Khalifah, otak depannya Ibu Khalifah, memorinya Ibu Khalifah, motoriknya Ibu Khalifah, dan juga otak kecilnya Ibu Khalifah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin, kelompok-kelompok jin yang menguasai Ibu Khalifah ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh kelompok jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kelompok-kelompok jin dan kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Ibu Khalifah ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Khalifah ya Allah. Jika ilmu dari orang tua sebelum Ibu Khalifah tersebut musyrik ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa musyrik Ibu Khalifah ya Allah, amin. Engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Khalifah ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Khalifah ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Khalifah banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Khalifah dan kelompok-kelompok jin yang mencoba menguasai tubuh Ibu Khalifah, aku mohon kepadamu agar kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Ibu Khalifah, baik yang ada di punggungnya Ibu Khalifah, baik yang ada di pundaknya Ibu Khalifah, baik yang ada di tengkuknya Ibu Khalifah, yang ada di kepalanya Ibu Khalifah, yang ada di mata dan telinganya Ibu Khalifah, yang ada di otak depannya Ibu Khalifah, yang ada di hatinya Ibu Khalifah, yang ada di jantungnya Ibu Khalifah, yang ada di perutnya Ibu Khalifah. Aku mohon agar engkau keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Khalifah ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ingin menguasai tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Khalifah ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai tubuh Ibu Khalifah, baik yang ada di punggungnya Ibu Khalifah, di pundaknya Ibu Khalifah, yang ada di tengkuk dan kepalanya Ibu Khalifah, yang ada di mata telinganya Ibu Khalifah, yang ada di otak depannya Ibu Khalifah, yang ada di memori, motorik dan otak kecilnya Ibu Khalifah, yang ada di hatinya Ibu Khalifah,
yang ada di ulu hatinya Ibu Khalifah, yang ada di jantungnya Ibu Khalifah, dan yang ada di perutnya Ibu Khalifah, ya Allah. Aku mohon agar Kau keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Khalifah, ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuhnya Ibu Khalifah, ya Allah, amin. Keluarkan mereka semua dari tubuh Ibu Khalifah, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Saya pertama mungkin minta bantuan ke Pak Ustadz. Ya mungkin syariatnya ke Pak Ustadz, tapi minta pertolongan sama Allah untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh saya yang membuat saya ibadah tidak benar. Tidak tenang juga. Tidak tenang. Sebentar, Ibu tangannya kenapa? Saya dari tadi datang ke sini terus-terusan bereaksi seperti ini, Pak Ustadz. Mau mukul saya, mau mukul Kak Irfan? Jangan Ustadz, saya dekat. Ipan Ustadz. sama Pak Ustadz. Ustadz, saya boleh pegang mic-nya Ibu? Tenang. Istighfar. Tenang. Tangannya jangan kaku. Tenang, tenang. Emang saya pegang aja. Ibu Tini memang yang dirasa gimana? Dalam ibadah terganggu seperti apa? 2 bulan sekarang ini, Pak. Saya tidak seperti ini, Pak. Awal mulanya saya itu September 2016. Nggak tahu, kata orang Sunda ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba. Itu mah bahasa Jawa, ujuk-ujuk. Oh sama ya kita ya ujuk-ujuknya ya? Iya sama. Iya. Kalau cuki caki cuk itu kereta api malam ke Surabaya. ke Surabaya. Oke. Bisa komunikasi, nggak tahu lah. Saya sama yang udah nggak ada. Tiba-tiba bisa komunikasi. Ya, Tiba-tiba bisa komunikasinya gimana? ada bisikan, saya ngobrol. Misalkan saya ngobrol sama AA, taunya ada yang lain ikut ngobrol. Saya nggak mau seperti itu, malu Pak Ustadz. Ada ikut nimbrung tiba-tiba, tapi nggak ada wujudnya, tapi ada suaranya. Ngobrolnya apa coba? Bisikan itu bukan bisikan ya Pak ya. Ya kayak ngobrol gitu Kayak ya. ngobrol. Iya, ngomongnya yang sering dia sering atau ngobrol kayak begini. Kalau ada orang yang ingin jahat terhadap saya, di September 2016 itu saya seperti ini, juga saya ada yang kirim. Sebentar, saya nggak mengerti. Ada yang kirim. Kata siapa? Saya menemukan kayak ikatan pocong, ikat 3 di depan rumah saya. Itu saya syariatin sendiri. Syariatin gimana? Saya ngambil tanah dari depan rumah, saya ambil, itu juga ada. Jadi Ada apa yang yang Ibu ngomong. lakukan ada yang membimbing Iya. suara-suara itu, Iya, entah betul. suara apa. Jadi Ibu ngambil tanah, tanah. disuruh. Ada yang Ambil nyuruh, tanah. ya. Ambil. Sebelumnya emang saya itu dari 2016 itu Pak Ustadz, contoh yang deket aja ibu saya. Tadi belum selesai loh Bu. Yang mana? Itu Oh, yang tadi ambil tanah. tanah. Iya, Oke. iya. Kalau yang tanah itu saya ambil Pak dari depan rumah. Segini saya ambil di malam Jumat jam 12 malam. Besoknya saya tanemin lagi di sana. Buat apa, Cen? Malam Sabtu. Hari Sabtunya ibu saya dapat benda itu. Benda apa? Yang ikat 3 itu. Di dalamnya itu Dapat dari di mana? Di depan rumah. Di tempat yang sama? enggak, agak dari sini ke sana. Enggak maksud. Gimana ya saya nanyanya ya? Di halaman maksudnya. Di halaman rumah. Jadi dia, ibu nemu tali, ibu ambil, ibu gabungin dengan tanah, ibu tanam lagi Enggak. besoknya. Malam Jumat Kliwon saya ngambil jam 12 malam. Terus dibaca-bacain. Dibaca-bacain. Baca apa sih? Al-Fatihah aja Pak. Disuruh siapa itu? Al-Fatihah. Ada yang Nyuruh? nyuruhnya. Iya.
Oke, Ada yang nyuruh oke. Nah, baca saya ini. tanam lagi, masukin ke lihang yang itu. Saya nanam di sini ya. Ketemunya sebelah sananya gitu, Pak. Itu sama ibu Sama saya. ibu. Oke, oke. Eh, dari 2016 itu udah yang tanah itu ya Pak, saya yang iketannya itu saya bakar dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kenapa dibakar? Saking saya kaget gitu nemuin yang kayak gitu. Oke. Kaget, saya bakar, udah lepas. Nah dari situ Pak, alhamdulillah usaha saya agak naik gitu. Sebelum-sebelumnya dari 2016 itu saya rata tanah usaha saya. Oke. Suara-suara itu tiba-tiba muncul setelah ibu melakukan apa? Kalau ada orang yang datang Pak, minta air. Nggak tahu saya juga Pak, bingung. Orang yang kayak gini gitu ya, diginiin, saya juga bingung mesti apa yang saya baca, cuman ada Yang ngomong, ya, baca ini, surat ini. Iya, gitu. Tapi saya capek Pak. Oke, tidak Coba mau ada, sekarang sampai sekarang masih ada bisik-bisik? Sampai sekarang? Ada, Sekarang? Ada bisikin? ada. Ibu namanya siapa? Ini, Ibu Tini. Bu, sekarang kan ketemu sama saya nih. Coba tanyain. Nah, sekarang aku ketemu sama Saudara Danu. Aku mau tak lepas, gimana kamu, bro, gitu. Atau gimana kamu, guys, gitu. maksud Ustadz, kalau ibu bisa komunikasi dengan suara itu, coba bilang, mau dikeluarin kita mau Ustadz Danu, dalam hati aja. Udah, ada? Jawabannya apa? Jangan ganggu. Hah? Jangan ganggu. Siapa yang ganggu? Jangan usik saya. Enggak. Ini ada yang dampingin ya, Bu Ibu Tini aja yang minta. Capek ya, tangan sudah mulai beraksi. Terus kenapa kalau sama Pak Ustadz Danu kenapa? Ibu, Bu, enggak. Coba tanya Bu, nggak apa-apa, ngobrol aja. Tanyain, ini udah ketemu sama Pak Ustadz nih, gimana gitu. Apa? Apa Bu? Capek. Hah? Capek gitu terus. Iya nggak apa-apa. Diajak ngomong aja dulu. Aku udah capek, bro. Mau nggak keluar gitu. Coba ngomong dulu, Bu. Kalau yang barusan, Ya. yang datangnya seperti ini itu mau dia keluar. Siapa yang datang siapa? Saya juga nggak tahu Pak ya. Tanyain aja. Kali dia ngomong kali. Cewek. Iya, Set dari mana ceweknya? Pantai Selatan. Selatan. Selatan maksudnya Pangandaran. Mau keluar dia. Iya, Terus yang nggak mau keluar dari mana? Sancang. Harimau. Mau. Nggak tahu. Saya nggak gini. Iya nggak apa-apa. Mau keluar nggak dia? Gitu. Aku udah capek. Yang bilang gitu. Yang Jin, aku udah capek. Nggak apa-apa. Mau nggak yang keluar dari tubuh aku, bantu Pak Ustadz gitu, Bu. Tanya Ibu, mau nggak? Mau nggak? Sancang itu mana sih? Garut. Garut. Ya, mau nggak Bu? Coba tanyain Bu. Sancang. Mau nggak? Yang lainnya minta keluarin. Yang lain minta dikeluarin, ya. Karena saya kan nggak mau memaksa ya. Kalau memaksa itu salah di hadapan Allah. Ya, itu yang keluar. Dah. Semua. Keluarkan. Hah? Tolong dikeluarkan. Oh iya. Nanti ikutin doa saya ya.
Yang tidak mau keluar ya nggak apa-apa. Yang nggak mau keluar yang mana? Yang dari Sanjang itu. Yang Nggak sancang apa-apa. keluar. Sancang siapa namanya? Dari terah mana dia? Tanyain dari terahnya siapa? Prabu Siliwangi atau Prabu. Prabu Siliwangi. Suruh keluar, dia bilang, kamu keluar yang Aki keluar. Karena Prabu Siliwangi udah ngobrol sama Pak Ustadz, bilang gitu. Iya serius. Serius. Daripada nanti Pak Ustadz ngomong sama Prabu Siliwangi lu gitu. Sana. Coba bilang gini, nggak apa-apa Ibu. Bu bilang gini, itu kalau kamu nggak keluar, nanti dilaporin sama Ki Rempa. Udah bilang gitu aja coba. Coba bilang, coba bilang sama yang itunya. Dah. Rempahnya ada di sini. Ada. Iya. Mau keluar nggak? Allah, dibilang rempah keluar. Dibilang Ustadz Danu nggak mau. Mau. Malu-maluin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan serta penyembuhan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Tini. Ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuh Ibu Tini, ya Allah, amin. Keluarkan dari tubuh Ibu Tini, ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Tini, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Tini bisa menjadikan meningkatnya iman dan ketakwaan Ibu Tini kepadamu, ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya. Astagfirullah. Ibu bantu istighfarin. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk. Bu Tini buka matanya. Istighfar, yuk. Duduk. Ya. Alhamdulillah. Minta tis. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Ya. Ibu, dari cerita ibu tidak tahu awal muasalnya seperti apa, tiba-tiba terjadi begitu saja dan terus menerus, betul Ibu ya? Satu hal mungkin jangan diikuti ya Ustadz ya. Semakin diikuti, semakin berasa dia Iya. ada. Makanya kalau kita tadi dengar Ibu suruh baca ini, suruh baca itu, suruh baca ini, suruh baca Dituruti. itu. Nah itu akhirnya kita harus berpikir apakah itu sudah betul bacaan itu. Betul. Ya, jadi bacaan itu hanya untuk akhirnya jin aja sendiri tahu bacaan seperti itu. Padahal kalau memang bacaan-bacaan dalam Quran itu dibaca niatnya karena Allah Ta'ala, itu malah akan lebih bagus daripada hanya untuk masalah duniawi.
itu nanti pahalanya di akhirat, benar-benar di akhirat. Jadi bukan di dunia. Jadi kalau memang mengeluarkan jin, sudah ngobrol seperti ini dan dia mau. Cuma jin itu pinter Mas Irfan. Jin itu tahu siapa yang diajak ngomong. Jadi kalau mamanya dia tahu, dia gentar, dia tahu. Makanya ngobrol santai, tidak perlu dipaksa, itu dia ngerti. Jadi yang ngajak ngomong ini orang yang kelasnya apa, imannya bagaimana, itu dia tahu. Jadi seperti dicoba, ini bisa diturutin, oke. Akhirnya dikasih kayak usahanya tiba-tiba maju biar tambah percaya. Iya. Akhirnya tambah diturutin, tambah musyrik lah dia. Iya, tambah semakin lama tambah akhirnya membaca Quran niatnya udah bukan lillahi ta'ala lagi. Itu yang kita takutkan harusnya ya Bu ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, Ibu paham ya. Baik beristighfar, segala sesuatu dilakukan untuk Allah. Ya. Minta rezeki lancar kepada Allah. Segala sesuatu itu jangan diturutin kalau tahu bahwa itu di luar dari jalur Allah ya. Mau bahagia tidak hanya dunia tapi akhirat yang paling penting. Betul Ibu? Betul. Ya, sudah tenang? Itu dulu saya lagi di atas, setelah saya seperti ini justru malah jadi hancur usaha saya. Iya memang seperti itu. Ibu mau hancur di sini atau di akhirat? Ya nggak mau dulu. Iya makanya ya udah. Utamakan akhirat pokoknya ya. Banyak beristighfar. Kembali ke jalan Allah Bu. Ya insya Allah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah tenang ya Bu. Ucapkan salam ke Ustaz. Kenapa bingung sekali? Nggak tahu di mana gitu. Gak tahu di mana. Udah ucapkan salam, udah cukup. Mungkin saya mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sama Pak Ustadz. Juga ibu-ibu semua. Saya ingetin Ibu, semua ini terjadi atas izin Allah. Jadi bukan saya yang hebat, Allah lah yang hebat. Jadi kalau memang ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, ya harus semua yang kita kerjakan harus lillahi ta'ala. Sehingga biar doa-doa kita itu gampang diijabah. Begitu ya Bu ya? Gitu. Terus cukup. Ucapkan salam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini bahwa untuk dicintai Allah oleh Allah banyak caranya.